Baik, saya lanjutkan. Oleh karena itu, komite dalam pengelolaan manajemen dana pada masing-masing bank, dalam hal ini ALCO atau Asset Liabilities Committee, suatu bank tentunya harus dapat mengatur komposisi sumber dana yang dapat menghasilkan tingkat suku bunga produktif yang kompetitif itu pada bank konvensional. Kemudian pada bank syariah tentunya pihak bank dalam hal ini ALCO gitu ya dapat mengatur komposisi sumber dana mana yang akan menghasilkan proyeksi bagi hasil yang lebih produktif dan kompetitif bagi pihak bank. Gitu ya. Tadi dengan melihat komposisi dari kasa dan deposito, kemudian katanya dengan akad yang digunakan, apakah sumber dana tersebut lebih dominan akad wadiah ataupun sumber dana yang menggunakan akad mudharabah. Hal kedua prinsip tersebut tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam penentuan sumber dananya atau kaitannya dengan proyeksi bagi hasilnya. Kemudian faktor-faktor lain yang mempengaruhi sumber dana bank gitu ya. Ini bisa kita ketahui gitu ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa dana mengalir mengikuti fluktuasi dari tingkat bunga kalau pada bank konvensional, karena tingkat bunga itu adalah hal yang menarik untuk mengundang masyarakat menyimpan dananya ke bank. Ini ya bagi masyarakat yang masih memilih pada bank konvensional. Lalu kalau misalnya pada masyarakat yang juga sudah mulai mempertimbangkan katanya dengan investasi ke bank syariah gitu ya, tentunya kita ketahui pesaing secara tidak langsung dari bank syariah adalah bank konvensional gitu ya. Jadi ada pesaing secara langsung bank syariah yaitu sesama bank syariah, kemudian pesaing secara tidak langsung bank syariah adalah bank konvensional. Itu katanya dengan untuk menarik atau mempengaruhi atau katanya menarik minat masyarakat menyimpan dananya ke bank. Nah, apa sih yang membuat hal menarik pada bank? Ya tentunya ketika masyarakat secara umum mau menyimpan dananya ke bank gitu ya, mereka mempertimbangkan kira-kira kalau saya menyimpan dananya ke bank ini saya dapat keuntungan apa. Itu secara umum masyarakat berpikir hal seperti itu. Oleh karena itu, sekarang sangat sulit bagi suatu bank untuk mempertahankan sumber dananya secara permanen. Nah, di samping itu, layanan bank yang prima serta kemudahan memperoleh informasi yang cepat dan akurat dari suatu bank sangat menentukan loyalitas nasabah terhadap bank tersebut gitu. Jadi bisa kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi sumber dana pada bank bisa kita lihat dari poin-poin berikut. Nah, yang pertama tentunya faktor yang mempengaruhi sumber dana gitu ya pada bank gitu bisa dilihat dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank di mana ia menjadi nasabahnya. Kira-kira masyarakat percaya atau tidak untuk menyimpan dananya ke bank tersebut. Itu kemudian tingkat suku bunga juga menjadi tingkat suku bunga dan proyeksi bagi hasil atau pricing pada bank tersebut juga menjadi pertimbangan gitu ya sebagai daya tarik gitu untuk menyimpan dananya ke bank tersebut gitu ya, atau tingkat suku bunga pada bank konvensional dan juga proyeksi bagi hasil atau pricing pada bank syariah yang ditawarkan apakah masih menarik gitu ya dan masih dalam batas kewajaran. Kemudian faktor lainnya ini adalah apakah ada fasilitas yang dapat diberikan bank sebagai solusi jika nasabah dalam kondisi yang terpaksa harus melakukan breakdown atau pencairan atas simpanan yang ditempatkan di bank tersebut. Gitu ya, maka tidak jarang ada bank yang memberikan layanan simpanan investasi, tetapi ketika dicairkan pada sebelum jangka waktu
jatuh tempo yang diberikan itu tidak ada biaya administrasi atau biaya denda, gitu ya. Ingat pada pada bank syariah biaya denda itu tidak masuk dalam pendapatan, tapi masuk dalam dana sosial atau dana non halal yang bisa digunakan untuk atau disalurkan ke aktivitas sosial dalam bentuk khusus sendiri dalam penyalurannya, begitu. Kemudian faktor lainnya yang menjadi pertimbangan nasabah atau masyarakat menyimpan dananya ke bank yang menjadi sumber dana bagi bank adalah apakah jaringan cabang bank sudah menerapkan online system dan memiliki jaringan ATM yang tersebar luas. Ini kaitannya dengan kemudahan jangkauan nasabah atau masyarakat ke bank tersebut. Selanjutnya, jarak dan lokasi juga yang cukup strategis dan mudah dijangkau juga menjadi pertimbangan, ya. Ini hampir sama, kemudahan akses dan juga kemudahan lokasi dalam menjangkau bank dan juga fasilitas yang diberikan oleh bank tersebut. Kemudian, apakah bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana nasabah serta memiliki akuntabilitas yang tinggi. Dan hal tersebut juga menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh bank, oleh nasabah kepada bank jika nasabah tersebut mau menyimpan dananya ke bank. Di akhir-akhir ini kita ketahui banyak beberapa kasus yang terjadi kaitannya dengan ketidakhati-hatian bank dalam pengelolaan dana masyarakatnya. Misalnya terjadi fraud atau kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh internal bank terhadap nasabahnya. Ya, akhirnya sedang ramai dibahas gitu ya, ada salah satu bank. Kemudian faktor lainnya yang mempengaruhi sumber dana bank itu apakah bank memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam melayani nasabah. Ini katanya dengan service excellent yang diberikan kepada nasabah, itu ya, layanan yang diberikan. Kemudian apakah dari pihak bank dapat memahami needs and wants atau kaitannya dengan apa yang dibutuhkan dan apa yang diperlukan oleh nasabah, gitu ya. Dalam hal ini pihak bank dapat membantu menyelesaikan permasalahan nasabah sehubungan dengan transaksi yang dilakukan dengan tepat dan tuntas. Nah, ini kaitannya dengan beberapa hal atau beberapa faktor yang mempengaruhi sumber dana pada bank gitu. Kira-kira ini adalah faktor yang mempengaruhi kaitannya dengan nasabah yang mau menyimpan dananya ke bank gitu ya. Kemudian dana tersebut yang menjadi sumber dana bagi bank. Baik, hal itu saja yang dapat saya jelaskan kaitannya dengan cost of fund dan juga proyeksi bagi hasil pada bank konvensional dan juga pada bank syariah. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.